Ya, Bang Toraja silakan. Biasanya kan menghujat di bawah. Tumben naik sekarang nih. Apa yang mau disampaikan? Kau berotak manusia atau binatang? Berotak Halo, ini manusia. Rifa. Ya, diam dulu ya Chan ya. Ini Toraja dulu bicara ya. Berotak manusia, Bang. Nah, kalau berotak manusia, pasti dia tidak urus orang lain, apalagi agama orang lain. Kau ini berotak binatang kau. Oh, berarti menurut Abang, binatang itu mengurusi sesama binatang. Tapi kalau manusia tidak mengurusi gitu. Tidak mengurusi manusia gitu. Kejam kali definisinya. Uni Rifa. Menurut diam dulu Wah, Chan, biarkan Muhammad Bang satu. Toraja ini bicara dulu. Jangan kayak gitulah. Biarkan Toraja bicara dulu, melampiaskan Jangan keinginannya. Kau besukan dong. Masa tidak turun, ya turun besukan? kau dulu. Ya, biar bisa diam nggak dulu? Biar Toraja ngomong dulu ya. Ya. Nah, menurut Toraja, kalau kau binatang, maka kau punya empati kepada sesama binatang. Tapi kalau kau manusia nggak boleh. Karena menurut Toraja, kalau jadi manusia tidak perlu mengurusi orang lain gitu. Misal kau di rumah sakit nggak perlu kau urusi pasien. Misal kau seorang ibu nggak perlu kau urusi anakmu. Begitu kan Bang Toraja? Benar nggak Bang Toraja? Kau Bang Toraja sih otak, Tuhannya ada otak 3, binatang. signalnya masih miskin. Otak binatang. Terus kalau otak binatang itu suka mengurusi orang lain, memperhatikan orang lain, mengajarkan orang lain. Kalau manusia sejati menurut Bang Toraja itu nggak perlu peduli dengan orang lain gitu ya Bang ya. Nah, kau itu tidak beres urus agamamu, kau urus agamanya orang lain. Berarti agamamu nggak beres. Agamaku udah nggak perlu diurus karena udah beres. Sementara aku mengurus agamamu karena agamamu nggak beres. Begitu. Memang Uni kau itu Rifa. otak tidak Coba waras buktikan kau. kalau Olo ada. Chan, saya lagi ngomong sama Toraja. Nanti kau Oh, oke, gantian oke. lah. Hargain orang tua ini, udah mau mati dia besok. Kau mungkin masih panjang oke, umurmu. Dia udah mau mati besok. Lanjut Toraja, gimana Toraja? Gimana Toraja? Kau itu selalu saja urus agama orang lain, baru agamamu tidak beres kau urus. Salah, agamaku itu nggak kuurus karena udah beres. Yang kuurus itu apa-apa yang nggak beres, itu agamamu. Salah kau dek. Omong kosong kau. Nah, yang omongnya nggak kosong kayak mana bentuknya? Coba ajarkan aku dulu. Kayak mana omongnya nggak kosong? Omong kosong memangnya kau malaikat, kau sudah sok tahu bahasa lain. Oh, aku bukan malaikat, tapi aku manusia dan memiliki pengetahuan bukan harus jadi malaikat. Tiada hari tanpa urus agama orang lain, bahas agama orang lain, kritik agama orang lain. Otakmu kau simpan di mana kau itu, bos? Nggak aku simpan, otakku ada di dalam kepala. Kenapa harus disimpan otak? Kalian yang suka nyimpan otak nggak dipakai, Otak gimana sih? Umi cuma separuh, Toraja. Nggak apa-apa punya otak separuh daripada ngakunya punya otak full tapi nggak dipakai. Mau Udah dulu. menjelang Ramadan, Diam dulu sih ya, gimana Toraja? menjelang Ramadan apa tujuan kamu mau puasa nanti kalau selalu saja kritik agama lain? Tetap berpuasa sambil mengkritik. Apa kau mau kritik agama orang lain, sedangkan dirimu saja kau tidak pernah kritik, kau tidak pernah koreksi bahwa Aku turun dulu ya apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Itu ada akun palsu itu pakai nama aku tuh. Itu ada akun palsu yang pakai akun nama aku itu. Kamu Tante Mila, akun palsu. bukan Tante Mila, Tante Mika. Lanjut Toraja, diam dulu lah Oh, kau. Tante Chan. Mika yang akun Gimana? palsu. Ya, Tuhan. gimana Oke, Toraja? oke. Toraja. Gimana Toraja? Gimana lagi Toraja? Muhammad ada Bulan palsu. puasa.
Oke, Nabi Muhammad Oke, mana ada Umi. yang Oke, palsunya? Yang ada palsunya itu Yesus yang bangkit di hari ketiga. Kalau Nabi Muhammad tuh nggak pernah ada palsunya, dia original. Tidak pernah ada perdebatan tentang Nabi Muhammad ini palsu atau tidak. Kalau Yesus sudah mengatakan bahwa nanti ketika dia naik ke surga sudah ada nabi palsu yang mengaku-ngaku bernama Yesus. Berarti yang berpotensi ada palsu itu Yesus, bukan Nabi Muhammad. Gimana sih kau? Oh. Oke, Toraja, lanjut Toraja. Diam dulu kau, Chan. Aku mau ngomong sama Toraja dulu. Gimana Toraja? Silakan. Kau tahu sendiri, kau tahu agama itu berurus agama orang. Agama siapa yang kuurus? Agama Memang siapa yang kota kuurus? otak udang. Otak udang, oke. Kau nggak selalu apa-apa bahas dikatakan agama otak udang. Kristen. Memangnya Ya orang, karena memang memangnya orang Kristen selalu mengkritik kau. orang Kristen itu nggak sanggup mengkritik agama kami karena nggak ada ilmu. Yang ada ilmu tuh kami, karena makanya kami mengkritisi karena kami ada ilmunya, Toraja. Ilmu sok tahu. Ilmu teologi, ilmu kristologi, ilmu islamologi. Kan aku sih paling mahasiswi. Ilmu kanuragan. Siapa ini lihat yang mau kau bicara sekarang, lihat Apa? kau sekarang tidak ada negara Muslim yang jadi superpower kayak Cina, kayak Amerika. Mana ilmunya? Bilang ilmu apa? Amerika memang superpower karena menjual senjata dan menjual orang dan menjajah orang lain. Sayangnya Amerika utangnya banyak sekarang. Yang tertinggi nilai uangnya itu adalah 4 tertinggi di dunia itu Qatar dan Kuwait, dinarnya tertinggi. Ya, jadi kau salah. Kalau kau bilang negara yang sekarang besar itu ya Qatar, Arab Saudi, bahkan pangkalan militer Amerika Serikat itu dibiayai sama Qatar supaya menjadi security-nya Qatar itu, si Amerika itu. Si Amerika sekarang itu udah miskin karena nggak mampu bayar utang dan mereka adalah anak-anak Yesus. Kau tengok Philadelphia itu semuanya udah kayak zombie di situ. Mana ada negara Islam kau bilang nggak maju? Kau tengok Arab Saudi, kau tengok Qatar menjadi negara terkaya, mata uangnya tertinggi. Nah nanti nomor 5 baru pound sterling Inggris. Inggris kaya karena merampas orang dulu, menjajah. Negara-negara Kristen itu pernah kaya karena mereka menjajah. Inggris menjajah, Belanda menjajah, Amerika pun masih sekarang sampai detik ini masih Muhammad menjajah. menjajah juga tuh, Umi. Muhammad Ya, menjajah juga apa? tuh. Negara mana yang dijajah Nabi Muhammad? Astajim, Umi, belajar dulu Umi Ya sana. apa? Turun kau di bawah dulu ya. Nggak bisa kau tuh. Aku mau sama Toraja dulu Jangan ya. turun. Kau bilang Nabi Muhammad menjajah. Ketika aku tanya negara yang dijajah Nabi Muhammad, nggak bisa kau buktikan. Kalau aku menjawab negara mana saja yang dijajah oleh negara anak-anak Kristen, bisa aku sebutkan. Banyak negaranya. Negara Asia Tenggara, Afrika, budak-budak diperdagangkan itu Kristen. Bahkan gereja Anglikan itu sempat-sempatnya berinvestasi untuk kepentingan perbudakan. Aku bisa tunjukkan itu. Jadi, seandainya kalian ini sadar dan tahu diri, kalau kalian berkaca, kalian akan melihat bagaimana negara-negara yang mayoritasnya itu Kristen justru merusak peradaban. Kenapa? Kalian tengoklah, membedakan Tuhan dan manusia aja nggak bisa. Nah, kau bilang Nabi Muhammad menjajah. Aku tanya sama kau, sebutkan negara yang pernah dijajah Nabi Muhammad. Silakan. Kalau Tuhan kau bisa kutunjukkan negara mana yang dihancurkannya, yang dijajahnya. Suku Amalek, bangsa Moab. Tuhan kau itu bahkan dia memerangi turun-temurun suku Amalek. Pada suku Amalek itu dia tidak pernah diutus Rasul kepadanya. Ya, suku Amalek itu diperangi Tuhan kau turun-temurun. Pada suku Amalek itu belum pernah diutus Rasul sehingga mereka wajar tidak kenal Tuhan. Lucu Tuhanmu. Ternyata suku Amalek diperangi gara-gara dia anaknya Edom. Kenapa dia diberkati? Gara-gara si Yakub mencuri berkat kepada Esau. Kok Edom pula Esau? Itu loh. Ngerti nggak? Ngerti? Uniku. Salam Lemon.
Gitu ya, Chan ya. Jadi ketika kau menuduh Nabi Muhammad palsu, yang menyatakan diri bahwa nanti akan ada yang meniru dia, itu cuman Yesus. Kau pernah dengar nggak Yesus berkata, jikalau kau bertemu Mesias ada di sana, Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Apa maksudnya itu? Berarti nanti ada yang ngaku-ngaku bertemu Mesias di padang gurun bernama Paulus. Nanti ada yang ngaku-ngaku bertemu Mesias di dalam bilik penjara bersama Paulus. Nanti ada yang mengaku bertemu Mesias di Pulau Patmos. Itulah yang dimaksud oleh Yesus bahwa jangan kau percaya. Matius 24:24. Nabi palsu itu mengaku-ngaku Mesias. Jadi yang berpotensi memiliki kepalsuan itu adalah nanti yang akan turun palsu, dan dia penyesat adalah orang yang mengaku mengajarkan ajaran Yesus atau mengaku sebagai Yesus itu sendiri. Mana mungkin Nabi Muhammad bisa palsu? Kenapa? Hanya satu-satunya Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pernah ada lagi, hanya dia. Nggak ada lagi. Jadi inilah kalian. Kalian ini adalah orang-orang yang selama ini itu menyimpan kebencian kepada Islam karena kalian sudah minoritas. Makanya aku himbau kepada seluruh umat Islam, jangan kita merendahkan orang Kristen. Mereka udahlah sedikit pecah-pecah lagi. Udahlah sedikit pecah-pecah, gereja udah pada kosong ya, pendeta saling baku hantam, apologet saling menghamili, saling membuat birahi ya. Jadi udah rusak parah mereka. Jadi kita biarkan aja mereka itu ya. Ibarat hidup ini kalau nggak ada belatungnya nggak seru. Oten. Ah, ini lagi nih. Oten itu artinya apa? Orang Kristen. Yang oten di sini siapa? Si Ripa kan? Aku Islam. Agama kau apa? Dia Kristen unik. Dia Kristen ini. Dia Kristen. Nggak gini, jangan kita ambil kenapa? Jangan-jangan dia malu jadi Kristen gini. Banyak orang Kristen yang sudah mulai malu mengakui bahwa dirinya Kristen. Kalau ditanya sama aku, apa agamamu Rifa? Islam, bangga aku. Ditanya sama dia, apa agamamu Lamet? Diam dia. Kenapa? Dia malu mengakui agamanya Kristen. Karena menjadi Kristen menurut dia mungkin memalukan sekarang. Benar nggak Lamet? Ya aku kan belum jawab loh. Gimana? Nah kan, betul kan? Nah silakan, Kau kan agamamu yang apa bawain Lamet? Bible terus kan? Ya agamamu apa Lamet? Agamaku. Udah malu? Malu? Kalau Jijik kan? menurut- Hah? Aduh, Jijik kalau ngaku menurut- Kristen. Jijik. Astagfirullahaladzim. Malu ngaku Kristen. Karena mungkin menurut si Lamet belum lah apabila jawab, mengaku udah menjadi Kristen udah tahu kalau aja. itu adalah perkara yang memalukan. Betul nggak Lamet? Kalau bangga kau jadi orang Kristen, pasti kau dari tadi bilang saya Kristen. Aku Kristen, belum Kristen. jawab Yes. loh ini. Udah silakan, agamamu apa Lamet? Ya, agamaku adalah Islam. Ah kan malu mengakui diri menjadi Kristen, lebih bangga mengakui diri sebagai Islam. Oh, astagfirullahaladzim. Betul dugaan aku kan. Diam dulu Tom, sabar ya Tom. Jadi betul dugaan saya. Oh, betul. Orang-orang Kristen sudah tidak lagi mau mengakui agamanya sebagai Kristen karena sepertinya secara psikologis apabila mengakui diri sebagai Kristen itu hal yang sangat memalukan. Oleh sebab itu supaya tidak malu karena kita masih manusia normal bukan hewan ternak, maka mengakulah menjadi Islam. Ini nih. Oke, setelah kau i'tidal apa yang kau lakukan? Silakan. Kalau kau Islam. Ini I'tidal nih ya, Ruh. menipu segala hal. Ya menipu dalam segala hal. Ya iyalah, lama kali kau menjawab, kau searching dulu di Google. Gini ya, oke. Kalau gitu kau sambung ayat yang kubacakan ini ya. Udah sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam dulu Tom. Memang orang Kristen ini banyak kurang ajar ya. Kok banyak kali kalian ini kurang ajar sih? Nggak, kalian Coba nggak aku cek diajarin. dulu kau ini Diam benar-benar dulu. Islam atau bukan, Diam dulu. Ripa? Enggak, bukan aku yang ngecek. Ku Yang dengar ngecek aku kau tuh ini lebih. dari tadi Bible Diam aja yang dulu. kau. Ada turun kau dulu. Lamet kau penipu kau dulu. Kau dulu Tom ya. Oke. Tom, silakan. Kau mau ngomong apa? Dari tadi kau nggak sabaran ku tengok. Oke, Aku ya, lagi mengaji, kau ya. menghina. Memang nggak ada. Tunggu dulu. Saya Di gereja ini- kau nggak diajarkan ini adab Mbak ya? Rifa. Di gerejamu nggak ada Rifa. diajarkan adab ya?
Iya, dia diajar lah. Justru adab itu Nah, ada di Kristen. apakah adab di agama kau itu diajarkan apabila orang sedang membacakan ayat Qur'annya, maka kau potong dan kau ketawa-ketawa, begitu? Kurang Oh, ajar tadi kali itu agamamu ya terjemahan ngajarin kayak itu. gitu ya. Iya. Oh, berarti itu ajaran adab Artinya agamamu. tadi Kalau ada itu, orang membacakan kitab sucinya potong begitu. Memang kurang ajar kau, Dek. itu artinya tadi bahwa saya itu mau mengatakan Mbak Ripa ini harusnya bersyukur telah dikasih kesempatan. Dulu pernah pincang, tetapi Tuhan Yesus masih sayang. Loh, Itu tadi. Cuma kenapa kan aku yang Anda kau nggak urusi pernah ngerti. pincang? Tuhan kau aja pernah mati loh. Iya. Kalau aku masih Jadi mending begini, pernah pincang, pernah jatuh. Tuhan kau pernah mati lagi, pernah kalau ditombak, Anda pernah mau, berlubang lagi tangannya. kalau Anda mau menghujat lagi Tuhan Yesus, oke, saya tidak mendoakan Ibu Rifa, tapi Ibu Rifa harus tahu bahwa Tuhan kami itu berkuasa, Bu Rifa. Dia tidak Di mana bisa dia berkuasa? dihina. Di mana dia berkuasa? Iya. Di mana dia berkuasa? Iya, kalau di Al-Quran dikatakan dia hakim Di yang mana adil. dia berkuasa? Ingat Di mana? pula, Di mana dia berkuasa? Di mana dia Dia berkuasa? dia hakim. Berarti Tuhanmu Kalau Nabi dia Isa. hakim, Berarti Tuhanmu kalau nabiku. dia mengampuni dosa, pasti Iya, dia berarti maha Tuhanmu kuasa. Nabi. Iya, berarti Tuhanmu Iya, Nabi kalau dia Isa. mati kena ulat, Aduh, memang mati di kuburan yang tidak aku baik. heran orang Kristen nih loh. Pertama, Jadi botolnya Mbak Umi Ripa harus bersyukur. ini ya. Kalau kau menuhankan nabiku Isa, nggak apa-apa. Tuhanku nabimu, Tuhanku adalah Tuhan, nabi Tuhanmu. Tuhanmu adalah nabiku, nggak apa-apa. Kan berarti level kau di bawah aku. Levelmu tuh di bawah aku. Aku tuh di atasmu. Jadi kau panggil om sama aku. Panggil tante, kau panggil om. Sama Lemon kau panggil om, sama aku panggil tante. Kenapa? Karena aku dan Tuhanmu sama-sama bertuhankan Tuhan yang sama. Kalau kau panggil bapak kepada Tuhan kau panggil tante sama aku. Karena levelku sama Yesus sama. Aku sama Yesus sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Kau menyembah Nabi Isa. Berarti kau panggil bapak kepada Isa atau Yesus, sama aku kau panggil tante. Ya, salim tangan kok kalau naik ke atas ini, karena kau di bawah kami, ya. Jadi dengar teman-teman ya, orang Kristen itu menuhankan nabinya umat Islam, sementara umat Islam menuhankan Tuhannya nabi, Tuhannya para nabi. Berarti kita di atas rata-rata dan Kristen di bawah kita. Mereka sama kita panggil tante dan om. Kenapa? Mereka panggil bapak kepada nabi kita, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kau sembah aja nabi kami. Kalau perlu jangan kau sembah nabi kami, sembah Nabi Muhammad sekalian, biar banyak Tuhan kau. Ngapain punya Tuhan cuma satu kan? Kan kau nggak mau punya Tuhan satu. Kan kau pengen Tuhannya banyak. Ya nggak apa-apa. Silakan kau sembah Tuhan banyak aja ya. Nah, kalian lihat bagaimana kelakuan umat Kristen nih kan? Kalau nggak kurang ajar, nggak beradab, kalau nggak menghujat. Karena itulah ajaran kasih ya. Coba nih, coba tulisan namanya ini. Padahal yang mengawini bocil itu nenek moyang Tuhannya. Bahkan Tuhannya memperawani anak usia 12 tahun, yaitu ibunya sendiri. Cuman dia nih nggak tahu gitu loh. Nabi Muhammad SAW walaupun mengawini anak kecil, menurut mereka anak kecil ini tidak menjadi korban pedofilia. Beda dengan korban pelecehan seksual yang ada di gereja mereka. Gitu loh. Kawin yang perawan. Apa ini? Buka mulut dulu, buka mulut dulu. Ya, nah itulah kelakuan Oten. Naik ke sini kalau nggak ayan, kejang, tantrum, kalau nggak masuk angin. Lebih baik masuk angin daripada masuk Kristen, gitu ya. Oh ya, teman-teman, akunnya dibatasi ya. Kita matikan dulu ya, teman-teman. Aku harus matikan. Aku akan hadirkan lagi. Kita matikan dulu ya. Ini kena pembatas. Ini itu apa namanya, bedanya Yahweh sama Yesua itu apa sih? Si Mikana itu di roomnya itu kok Yahweh Yahweh terus. Yahweh itu adalah nama dari kata Yahweh atau Dewa Saturnus ya. Di-mute dulu Samurai ya. Nah, jadi kata Yahweh itu adalah kata yang tidak pernah diucapkan oleh nabi-nabi Israel. Ya. Nah, kata ini bukan kata yang benar dalam pengucapannya, karena kata Yod Hevawe itu tidak pernah diucapkan sama sekali oleh orang-orang yang beragama Yahudi. Nah, tata krama Yod Hevawe ini kenapa tidak bisa disebutkan sembarangan? Karena itulah keyakinannya orang Yahudi. Makanya sampai detik ini kita tidak pernah mendengarkan Yahudi menyebutkan nama Tuhan dengan Yahweh atau Yahwa. Yahweh itu adalah salah sebutan yang keliru ya. Sebutan yang keliru tentang nama. Nih ya, kita lihat ya. Nah, ini ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini menurut Ibu Rita Wahyu ya.
Ini menurut Ibu Rita Wahyu nih. Nah, nih, pengucapan Yah bukan legitimasi pengucapan Yahweh. Nih, jadi tidak ada kata Yahweh itu. Tidak ada kata Yahweh sebagai nama. Nih, tidak ada naskah resmi Ibrani dengan nikut dapat dibaca Yahweh. Tidak ada sama sekali nikut. Tidak ada naskah resmi Ibrani dengan nikut dapat dibaca Yahweh. Itu tidak ada. Itu dibuat atau diada-adakan oleh umat Kristen, ya. Dan itu berasal dari, menurut Ibu Rita Wahyu, itu berasal dari nama kata Yabe atau dewa Saturnus, ya. Nah, makanya nih Yahweh itu tidak ada sama sekali. Nih, pembubuhan kata Yahweh adalah dusta terhadap fakta sejarah naskah Meshoret. Nih ya, saya ulang ya. Pembubuhan Yahweh adalah dusta terhadap fakta sejarah naskah Mesorah. Ingat ya, ini adalah sebuah dusta. Jadi kalau ada Tuhan disebut dengan kata Yahweh, itu adalah sebuah dusta. Nah, dari mana ini? Nama Tuhan siapa ini? Di bawah adalah naskah Keluaran pasal 34 nomor 14, bahasa asli Ibrani. Dalam situs resmi Yahudi Rabbinik Chabat Or secara jujur menulis nikut yang benar. Yod Hevave dengan nikut Yehovah sesuai fakta sejarah. Nah, jadi kalau ada yang membaca dengan Yahweh, Yahweh itu adalah sebuah dusta. Menurut siapa? Ini warna merah ini tulisnya. Adalah sebuah dusta. Ya, tidak pernah diajarkan oleh teks bahasa Mesoret. Ini ya. Nih. Naskah Mesorah menulis Yehovah. Ya. Aleppo Codex menulis Yehovah. Anochi Yehovah dibaca Adonai. Ve'en mibal adai Moshia. Ve'el mivan adai Moshia. Anochi Yod Hevave. Ya. Kalau kita lihat di sini. Ve'el vebal adai Moshia. Oh, ada ini nih. Ini teks di bawah nih. Ya. Ini dia ya. Tidak ada Yahweh itu ya. Nah, apa itu Yahweh? Kita nggak tahu Yahweh. Yang tahu aku Cakwe ya. Cakwe ada Cakwe. Jadi dustalah sebuah nama Tuhan dipanggil dengan panggilan Yahweh. Ya, gitu. Yod Hevave secara gramatik bisa dibaca Yivheh, namun tetap tidak diucapkan dengan pertimbangan tradisi tata krama. Ya, gitu ya. Ini pengajaran dari Ibu Rita Wahyu. Tidak ada naskah Ibrani dengan nikut yang resmi dapat dibaca Yahweh. Itu adalah sebuah dusta. Gitu. Udah, terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Yuk, Assalamualaikum. Kalau kita hanya boleh berdusta dalam 3 hal, mereka bisa berdusta dalam segala hal.